Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah sekalian, ini pertemuan kedua dari pertemuan pertama sebelumnya dengan tema bahasan kita intinya adalah memahami tujuan dari sebuah pernikahan, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pernikahan itu ibarat sebuah pakaian. Suami sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan. Kenapa bisa demikian? Saya menemukan banyak sekali kasus-kasus ya. Banyak sekali kasus-kasus mulai dari pernikahan anak-anak muda. Di sini saya tampilkan di layar. Nah, kalau duduk di sini malah nggak kelihatan lah. Jadi yang saya tampilkan di layar di situ pernikahan anak-anak muda. Padahal sebetulnya bukan pernikahan anak-anak muda juga ya. Mereka yang sudah menikah bahkan sampai 5-10 tahun sekalipun, mereka kerap kali bahkan mulai dari awal menikah, itu sepertinya dia itu memasuki gerbang konflik. Jadi sepertinya dia menikah itu memasuki gerbang konflik. Kan sampai ada seorang perempuan bilang sama saya, itu yang diceritain orang-orang begini dan begini itu mimpi ya. Ada lagi yang bilang, kayaknya saya lebih nyaman posisi sendiri daripada saya menikah kok. Dan seterusnya, kalimat-kalimat yang semisal ini cukup banyak. Dia menikah, memasuki gerbang konflik. Ini yang terjadi ya. Itu realita aja. Ya kita nggak bisa menghindar dari itu semuanya. Bahkan akhirnya pernikahan mereka yang seumur jagung ini banyak berujung pada perceraian. Bukan kita mengingkari perceraiannya, bukan. Karena memang para ulama fikih mengatakan perceraian itu terkadang dituntut ya. Perceraian itu terkadang dituntut. Artinya kondisinya mengharuskan untuk cerai memang. Saya tidak bicara itu gitu. Saya tidak bicara yang seperti itu. Tapi yang saya bicarakan adalah kasus yang menjadi bahasan kita. Dan ini yang paling banyak. Akhirnya terbuka perceraian di mana-mana. Sebab utama dari semua itu adalah tidak memahami hak dan kewajibannya dia. Siapa saya? Dan siapa perempuan yang di depan saya? Siapa saya dan siapa laki-laki yang di depan saya? Dia enggak paham jemaah. Dia tidak memahami itu. Tapi di satu sisi, orang-orang seperti ini, mereka memiliki harapan yang tinggi atas pernikahannya itu. Dia punya gambaran-gambaran yang sangat indah. Dia menikah punya gambaran ini, macam-macam sudah. Semua gambaran dan harapan itu pasti indah. Tapi ketika menikah, kok malah konflik? Ini dua hal yang berlawanan kan? Konflik,
Tapi dia memiliki gambaran indah atau mungkin banyak mendengar cerita teman. Di mana yang diceritakan oleh teman itu hanya headline newsnya saja. Sebetulnya yang di skip itu berlembar-lembar. Yang disembunyikan oleh dirinya itu udah terlalu banyak. Gitu. Ini dua hal yang gak bisa kita pungkiri dalam realitanya. Apa sebab awal yang bisa kita lihat? Sebab utamanya dia tidak memahami hak dan kewajibannya. Kewajiban saya apa? Siapa saya sekarang? Dan siapa orang yang di hadapan saya ini? Apa haknya dia, kewajiban saya? Dia tidak paham. Maka muncullah kasus yang kedua. Apa itu? Ketika dia memiliki gambaran-gambaran yang indah. Maka dia menuntut memiliki banyak tuntutan. Ibarat orang yang sudah merasa bayar memasuki sebuah arena bermain. Sebuah taman bunga yang saya contohkan di minggu yang lalu. Dia pasti akan menuntut arenanya itu untuk apa? Bersih. Dia menuntut bersih. Ini. Banyak sekali tuntutan. Karena apa? Harapan dan keinginan dia tadi itu. Inilah yang terjadi jamaah. Maka pasangan itu akhirnya memiliki banyak tuntutan. Dia menuntut orang lain untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dan harapan dia itu pengen dia apa? Wujudkan. Nah ini jadi kasus yang kedua akhirnya. Jadi menuntut pasangannya untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Udah, dia punya gambaran tadi, dia ingin menuntut itu tercapai. Tanpa harus melihat hak dan kebutuhan pasangannya. Nah inilah pintu konflik itu sebetulnya jemaah. Inilah pintu konflik. Jadi tanpa tidak memahami kewajiban dan tidak memahami hak pasangannya, terus dia memiliki gambaran harapan yang tinggi, akhirnya kerjanya adalah menuntut orang untuk apa? Memenuhi kebutuhan dia. Sudah kayak jadi restoran. Saya datang, saya pesan ini, pokoknya harus datang. Begitulah. Ini gerbang konflik sudah terbuka lebar. Akhirnya menikah, itu tadi yang saya bilang, masuk di gerbang yang, masuk gerbang apa? Konflik. Kita lihat di ayat Al-Quran sekarang. Coba kita lihat ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran, kita hafal surat Al-Wailun lil Mutaffifin. Apa artinya? Saya bacakan, Anda bisa lihat. Ibnu Atiyah, orang ahli ulama tafsir tahun 500-an. Dan juga Imam Al-Qurtubi yang gak asing di telinga kita. Menjelaskan makna itu ayat ini dengan mengatakan demikian. Bahwa at-tatfif, tatfif itu akar katanya. Wailun lil mutaffifin. Mutaffifin itu pelakunya. Kalau at-tatfif itu pekerjaannya. Bahwa tatfif pada aslinya itu bermakna mengurangi. Yaitu mengurangi hak-hak manusia. Berarti itu sikap berlebihan kata beliau. Baik dalam memberikan tambahan atau berlebihan dalam mengurangi hak. No. Jadi berlebihan dalam memberi maupun berlebihan dalam apa? Mengurangi. Mengurangi itu juga berlebihan. Berlebihan dalam sikap menambah ataupun mengurangi. Mengurangi itu berarti apa? Tidak memberikan haknya orang. Tapi di satu sisi dia meminta dirinya apa? Lebih. Paham tidak? Belum. Belum. Paham?
Beli telur minta, beli kangkung minta bonus telur. Coba. Beli apa? Kangkung minta bonus telur. Jadi giliran dirinya, dia meminta dirinya itu mendapatkan apa? Lebih. Tapi orang lain dia kurang-kurang. Ini makna aslinya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di tafsir ayat ini, contoh yang Allah sebutkan di ayat itu, yaitu masalah timbangan itu, ya, masalah timbangan dan takaran itu hanya permisalan aja. Itu permisalan. Bukan makna tatfif itu satu-satunya itu ya itu, bukan. Oh, tatfif itu ngurangi timbangan. Itu contoh. Itu permisalan saja. Tatfif yang sebenarnya adalah ingin menguntungkan dirinya, lalu ingin merugikan orang lain. Itu tatfif. Lalu bila mengatakan dianalogkan, maksudnya disamakan atas itu segala sesuatu yang semisal dengannya. Segala sesuatu yang semisal dengannya. Siapapun yang meminta haknya sempurna kepada orang yang mempunyai kewajiban atasnya dan dia tidak menunaikan kewajibannya sendiri, maka itu masuk pada ayat ini. Jadi dia meminta orang lain untuk memenuhi apa yang menjadi haknya dia. Minta dipenuhi full. Tapi dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya kepada orang itu. Paham? Nah, ini dikategorikan sebagai sikap mutaffif. Ini orangnya mutaffif nih. Contoh, seorang suami yang menginginkan pada istrinya untuk menunaikan kewajibannya dengan sempurna dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun dari haknya suami. Tapi suami sendiri tidak memberikan hak istrinya secara sempurna. Bisa jadi mengurangi haknya yang berupa nafkah, menggaulinya dengan cara terbaik, dan lain sebagainya. Ini tatfif, ini mutaffif. Jadi seorang suami yang menuntut istrinya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G lebih, tapi si suami tidak melakukan apa? Kewajiban dia kepada istri, tapi istri dituntut untuk melakukan itu, ya kayak timbangan. Kalau dia beli kangkung minta bonus telur, tapi giliran dia sendiri yang jualan telur, boro-boro kangkung dikasih, telurnya aja dikurangi. Itulah logikanya. Sama, ini contoh. Ini contoh-contoh. Nah, akhirnya ini jadi blunder pada keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya masuk pada kategori keluarga yang wail, binasa. Ya udah konflik kamu. Karena kamu melakukan sesuatu yang diancam oleh Allah. Jadi jika seperti itu yang terjadi pada keluarga kita, ingat ancaman wail yaitu kebinasaan, kehancuran dan azab yang akan Allah turunkan. Artinya harapan dan gambaran-gambaran indah dalam pernikahan itu akan sirna. Bahkan kehancuran di hadapan mata. Berarti konflik itu terjadi karena ulah siapa? Nah, ulah siapa? Ulah sendiri, ulah kita sendiri. Sekali lagi, kenapa? Karena tidak paham hak dan kewajiban. Paham. Kemudian punya gambaran yang indah. Lalu nuntut sudah nggak paham kewajiban, punya keinginan yang tinggi-tinggi, kemudian akhirnya lahirlah yang ketiga, nuntutlah. Dia nuntut pasangannya begini, tapi dia sendiri nggak melakukan karena nggak paham hak dan kewajiban. Maka keluarga ini masuk ranah keluarga yang diancam sama Allah.
Wailun lil mutaffifin. Nyata nuntut. Di akal sehat aja nggak masuk. Seorang ayah nuntut anaknya untuk rajin ke masjid, tapi dia sendiri gak ke masjid. Ya. Seorang ayah marah-marah kalau melihat anaknya ngerokok, tapi ayahnya sendiri ngantongin rokok. Seorang ayah marahin anaknya karena suka main game, bapaknya gamer. Gimana sih jemaah? Nuntut istrinya gini-gini, nuntut suaminya ini, tapi dia nggak ngerjain apa kewajiban. Wail, hati-hati itu. Jadi keluarga kita ini keluarga yang apa? Hancur, binasa. Karena itu yang diancam sama Allah. Itu yang dilarang jemaah. Inilah realitanya. Saya tidak mau terlalu panjang ke sini. Ya habis waktu saya. Ini realita. Makanya saya bilang tadi, menikah berarti masuk gerbang apa? Konflik. Ini. Masa belum akad nikah aja sudah berantem? Bingung saya. Saya mau ngomong apa gitu loh. Ustadz, saya begini. Kayak udah nikah 5 tahun, 10 tahun. Nggak taunya setelah udah cerita dari Tangerang sampai Banyuwangi balik ke Tangerang lagi ceritanya. Ternyata belum nikah, belum akad nikah. Lu kan ini belum nikah. Belum Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Lah lihat ya. Belum nikah aja sudah konflik. Kenapa? Ya ini masalahnya nuntut. Nuntut ini. Sama pihak orang tua juga begitu. Saya nggak setuju Ustaz. Ini. Nuntut sudah selangit. Bu, ini laki nggak baik, preman. Orangnya, saya bilang gitu, bahasa saya saklek aja. Oh enggak Ustaz, anaknya sih kalau solehnya soleh Ustaz. Anaknya soleh, taat, sopan. Sisi itu saya nggak ragu deh Ustaz. Terus kenapa ibu nggak mau? Begini nuntut. Mungkin waktu lamaran nggak bawa Alphard rupanya. Nuntut macam-macam. Saya mau jawab bingung saya. Karena nikah aja belum gitu loh. Saya jawab bercanda. Ah ibu belagu deh. Saya bilang gitu. Kenapa ibu dulu kawin di pojok kampung kok pinggir kali. Sekarang nuntut anak nikah di gedung di hotel bintang. Lagu bu, ibu. Ustaz kok tahu kalau dulu saya kawinan di pojok kampung. Ternyata benar. Jadi inilah sebuah kabar kisah-kisah lucu di keseharian kita. Jadi ini catatan keseharian saya. Pengalaman pribadi. Ini loh yang terjadi. Ini yang terjadi. Mimpinya terlalu dibawa terus gitu. Ini menyebabkan gerbang konflik itu tidak berhenti. Nah dari sini urgensi, pentingnya seseorang itu harus paham. Yang mau menikah harus tahu kamu kalau mau nikah nanti kamu punya kewajiban. Istrimu itu punya hak. Istrimu itu punya hak. Dan istri juga tahu bahwa kamu juga punya kewajiban. Kamu juga punya kewajiban. Suamimu juga punya hak gitu loh. Allah mengatakan di sini di yang berikutnya slide-nya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Lihat kaidah besarnya dulu. Ini kaidah besar. Walahunna. Ini lihat bahasa terjemahnya. Dan mereka para perempuan mempunyai hak. Walahunna. Jadi istri-istri ini punya hak.
mithlul ladzi alaihinna, persis sebanding dengan alaihinna, yaitu kewajiban dia. Terjemahan bakunya, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang. Jadi istri ini punya hak. Apa hak dia? Sebanding dengan apa? Kewajibannya. Walir rijali alaihinna daraja, tapi para suami punya kelebihan di atas mereka. Lihat kalimat ini. Nanti ini jadi bahasan khusus kita nanti. Laki-laki itu punya apa? Kelebihan. Tapi ingat, dua-duanya punya hak dan kewajiban yang berimbang. Maksudnya apa? Tadi istri punya hak dan dia juga punya kewajiban yang berimbang. Begitu juga siapa? Laki, suami. Suami juga punya hak. Yang itu kewajiban istrinya. Dia juga akan berimbang dengan apa? Kewajiban. Semuanya punya hak dan punya kewajiban yang berimbang. Sama. Tetapi bukan berarti posisi Anda setara. Bukan. Posisi suamimu tetap lebih tinggi. Suami lebih tinggi. Dia punya hak. Seimbang dengan apa? Kewajiban. Bukan, oh saya lebih tinggi. Berarti kewajiban saya lebih. Nah langsung kan logika langsung menjawab kan. Dikit. Karena oh merasa saya pemegang kunci. Oh saya merasa lebih tinggi. Berarti saya beda sama Anda. Kayak konsep orang sufi dong. Kalau sudah wali beda sama inti orang. Kalau konsep tasawuf. Ya kan gitu kan. Atau konsep pejabat. Saya kan yang punya gitu di sini. Seolah haknya dia yang harus lebih. Saya punya hak 80%, kewajiban saya cuma 20%. Kenapa? Saya yang pemilik, saya yang punya jabatan, kedudukan saya lebih tinggi. Oh tidak mas, bukan begitu. Berimbang hak kamu dengan kewajiban kamu. Walaupun kamu wahai laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ini sadari akan hal itu gitu. Makanya berkaitan dengan ini Rasulullah SAW mengatakan, di mana? Di Arafah. Waktu yang mulia, tempat yang mulia. Ini semua mulia ini. Tempat yang mulia, waktunya yang mulia. Kan? Arafah. Rasulullah bilang berkaitan ini. Ittaqullaha fin nisa. Wahai suami, takutlah kamu kepada Allah. Takut kamu sama Allah. Fin nisa berkaitan pada istri-istri kalian. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil istrimu ini dengan apa? Dengan apa? Amanat loh. Itu amanah dari Allah. Kamu ambil nih perempuan, amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Halal loh bagi kamu kemaluannya dia. Bahasanya tajam ini. Furuj, itu kemaluan sudah artinya, mohon maaf ya. Halal bagi kalian. Dengan apa? Bi kalimatillah, dengan menyebut nama Allah kamu. Jangan main-main. Terus kamu merasa lebih tinggi. Kewajiban kamu kecil, nuntut. Tidak. Justru lebih besar kamu karena kedudukanmu lebih tinggi. Inilah hak kewajiban itu berimbang. Dan Allah bilang tentang laki-laki pula, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun ala indakum. Ketahuilah, saling berwasiatlah kalian berkaitan dengan istri-istri kalian dengan baik. Karena mereka itu ibarat tawanan bagi kalian. Ibarat, maksudnya apa? Dijaga.
Walaupun dia seorang tawanan di dalam syariat Islam, tapi dia tidak boleh dihina, dia sia-siakan. Rasulullah SAW kalau dalam tawanan perang dimuliakan sama beliau. Diajari ngaji, diajari Islam. Oh, siapa di antara kalian yang punya skill? Oh, saya punya skill ini, ajarin dong sahabat saya. Oh, itu kan kayak tukar menukar apa? Kemampuan. Siapa yang bisa baca? Saya, ajarin dong sahabat saya. Saya yang bisa ini, ajarin dong sahabat saya. Oh, ini bisa ini, diajari. Dimuliakan. Tawanan di dalam Islam. Bukan maksudnya tawanan itu untuk direndah-rendahin, dihina-hina. Nah itu kan konsep mereka, orang barat. Islam enggak. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ngasih makan tawanan pahalanya surga, Mas. Lihat. Dan seterusnya. Jadi maksudnya bukan untuk direndahkan, tapi apa? Titipan Allah pada kalian. Punya kewajiban kalian. Begitu juga perempuan. Sama. Nah, inilah sebuah gambaran bahwa hak dan kewajiban itu melekat pada diri suami dan pula dia melekat pada diri siapa? Istri. Dia bisa menghindar. Anda menghindar dari itu, yang terjadi adalah apa? Menuntut, yang notabene menuntut itu adalah ego dan hawa. Sudah, yang bicara dirinya, gue, saya. Sudah. Kelar kalau sudah seperti itu. Rusak Anda. Wayo, celaka. Di pertemuan hari ini, kayaknya juga nggak bakal kelar. Karena bicara tentang kewajiban suami itu banyak. Panjang, bukan banyak sih. Panjang. Kita bicara tentang kewajiban suami. Bicara tentang kewajiban suami, berarti haknya siapa? Istri. Ya, kita bicara kewajiban suami itu. Ada 3 ayat yang bicara tentang kewajiban suami. Sebelum kita rinci. Kita sebutkan dalil-dalilnya dulu lah. Ada 3 ayat yang bicara tentang kewajiban suami. Yang pertama, di surat An-Nisa ayat 34 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki yaitu suami itu pelindung. Di terjemahan Departemen Agama, qawwam itu diartikan pelindung bagi perempuan yaitu istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ini ayat, saya tidak menjelaskan panjang lebar dulu, nanti ada rinciannya lebih dalam. Yang jelas ayat ini bicara tentang apa? Kewajiban suami. Ada yang membantu kita untuk memahami makna dari ayat ini, jemaah. Yaitu apa? Memahami sebab turunnya. Nah, kaidahnya kata para ulama, memahami sebab turun ayat itu membantu kita untuk memahami makna dari apa? Ayat itu sendiri. Apa sebab turun ayat ini? Saya sebutkan di sini. Di slide-nya saya ceritakan saja. Sebab turunnya ini berkaitan dengan seorang sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' dengan istrinya. Ini menarik nih, lihatlah kisah ini. Di mana? Lihat nih, ini sahabat loh ini. Ya. Kisah Sa'ad bin Rabi' sama istri. Istri dari Sa'ad bin Rabi' ini melakukan nusyuz. Tahu nusyuz?
nggak taat, ngangkat suara. Nah, Umar bin Khattab dulu, maksudnya dulu istri-istri kita waktu di Mekah dulu sebelum hijrah. Itu kalau suaminya ngomong, diem. Diem mereka. Ya. Tapi ketika kami ini hijrah ke Madinah, dan istri-istri kita bergaul dengan perempuan-perempuan Madinah, maka sejak saat itu istri kita ini kalau kita ngomong berani jawab. Rasulullah SAW senyum. Jadi istri Madinah itu berani ngomong, jawab. Bingung Umar, kok gini ya berubah. Tapi tentu masih dalam level mulia lah. Kalau kita kan jawabnya sudah bawa segala macam kan gitu kan. Sudah sapu hitam, levelnya udah super tinggi gitu loh jawabnya itu. Maka kisah Sa'ad bin Rabi' ini muncul. Jadi istrinya menilai mereka sahabat saat itu loh ya. Jangan dibanding dengan fenomena sekarang. Ini levelnya mereka. Level mereka sudah dianggap apa? Sudah dianggap nggak taat gitu. Suami ngomong terus dia ikutan ngomong itu sudah dianggap taat. Apa yang terjadi? Lalu saat memukul wajahnya. Dipukul. Istrinya pun menemui sang ayah pulang. Pergi menemui ayahnya dan berdua akhirnya si istrinya sama ayahnya berdua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang ayahnya berkata, wahai Rasulullah, saya kasih putriku kepada dia. Malah dia malah menempeleng putriku. Ini ungkapan seorang ayah. Ya kan? Anda ngelamar baik-baik. Lalu saya kasih putriku kepada Anda. Karena saya melihat Anda orang baik. Malah putriku Anda tempeleng. Malah putriku Anda maki-maki. Lalu Rasulullah SAW menjawab. Apa sabda beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Kepada si perempuan ini, kamu balas dia. Dulu, ini ada kelanjutannya nih di situ. Nanti dulu ya, jangan berhenti di sini, ini bahaya ya bahaya. Kata Rasulullah SAW kepada si perempuan ini balas, tempeleng suamimu, balas. Pulanglah keduanya. Ketika berdua keluar meninggalkan rumah, Rasulullah SAW ternyata Jibril sudah turun cepat banget gitu ya. Jibril turun membacakan ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Lalu Rasulullah SAW panggil berdua. Panggil dua. Dia mengatakan barusan Jibril datang dan menurunkan ayat ini. Lalu beliau mengatakan saya menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain. Saya menginginkan sesuatu tapi Allah punya keinginan yang lain. Maksudnya apa? Salah tadi ucapan Rasulullah SAW. Allah punya keinginannya. Jadi apa? Tidak boleh seorang perempuan itu membalas kesalahan suami. Begitu juga suami tidak boleh membalas kesalahan istri. Artinya apa? Tidak boleh melampiaskan keinginan pribadi untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Terus gimana? Nah ini yang mau dibahas. Jadi Sa'ad bin Rabi' tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari istrinya. Kan begitu? Lalu sontak apa? Menuntut kan. Melakukan apa yang dia mau, gak diturutin. Muncul gaya masing-masing. Nah ini ternyata gak disukai. Sama Allah juga gak disukai.
Apa yang disukai? Berarti pelajari ayat ini, pahami kewajiban kamu itu seperti apa sebetulnya. Salah itu dua. Dua-duanya, ya dua-duanya salah. Suaminya salah, istrinya salah. Jadi akar masalahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak memahami apa dan kewajiban. Nah, itu munculnya ayat. Oke, ayat yang kedua di sini adalah di surat An-Nisa pada ayat yang ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Ini maksudnya siapa? Suami. Maksudnya suami di sini. Wahai suami, bergaulah kamu dengan istrimu. Mereka di situ itu istrimu. Wahai suami, bergaulah kamu dengan istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang patut. Ini kewajiban suami. Seperti apa? Nanti kita akan jelaskan agak mendetail. Ayat yang ketiga. Surat At-Tolak. Pada ayat yang ketujuh. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki keluasan, maksudnya ya cukup duitnya adalah kayak memberi nafkah menurut kemampuan. Ya kalau memang kaya ya kasih yang lebih. Wa man qudira alaihi rizquh, dan orang yang terbatas rezekinya, ya terbatas pendapatannya. Falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya udah semampunya, adanya. Jangan nuntut. Nah, balik lagi. Adanya sudah. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai apa? Kemampuan, ya sudah. Memang mampumu segitu ya itu. Saya ja'alullahu ba'da usrin. Nah, kalau kita memahami hak dan kewajiban ini, maka endingnya apa? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Nanti Allah akan memberikan kemudahan yang sebelumnya kamu merasa sulit. Allah. Indah kan? Berarti masuk gerbang apa? Konflik? Hah? Enggak. Yusra, kemudahan, keindahan. Ini 3 ayat utama yang bicara tentang apa? Kewajiban suami. Saya tidak merinci penjelasan para ulama tafsir satu-satu ya. Terlalu panjang. Ini intinya 3. Jadi kalau yang pertama tadi berkaitan dengan kepemimpinan suami. Seperti apakah model kepemimpinan suami itu? Yang kedua berkaitan dengan gaya memimpin. Gimana sih gaya kamu dalam memimpin keluarga? Yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Ini 3 komponen utama. Laki, suami, pemimpin. Apakah pemimpin seperti kisah Sa'ad bin Rabi'? Nuntut, nyampe rumah nggak ada makanan marah-marah, nyampe rumah begini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ngamuk-ngamuk, marah-marah terus, karena keinginannya tidak dipenuhi, maunya nggak diturutin, marah-marah Anda, seperti itu. Apakah itu sosok pemimpin? Yang saya contohkan kemarin kayak apa? Kayak tukang parkir, main sempritan aja. Ya, ini suami pemimpin. Gimana gaya dia dalam memimpin keluarga?
Itu tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang ketiga memenuhi kebutuhannya. Nah, ini saya urai menjadi beberapa komponen-komponennya. Berdasarkan penjelasan para ulama tafsir yang banyak, maka saya kelompokkan menjadi beberapa kewajiban bagi suami. Yang pertama, Anda bisa lihat, kewajiban suami yang pertama adalah membimbing dan mengajari istrinya melakukan kewajibannya kepada Allah. Melakukan segala yang diwajibkan atas dirinya. Dia yang bimbing, dia yang ngajarin istrinya. Apa itu? Berkaitan dengan kewajiban sama Allah, tauhid, syirik, diajarin, dikasih tahu, oh ini syirik nggak boleh. Terus sholat, zakat. Kalau istrinya kaya, pengusaha, ya itu yang ngajarin ngitung zakat. Gitu kan? Sedekah, ayo sedekah. Perempuan kan disuruh banyak sedekah. Orang ayo sedekah. Puasa, haji, dan sebagainya. Ajarkan. Makanya Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Lihat ayat ini. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Ini potongan pertama. Potongan yang kedua. Sabar dalam mengerjakannya. Potongan kedua. Potongan ketiga. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Potongan yang keempat. Akibat yang baik di akhirat adalah orang yang bertakwa. Luar biasa. Ini namanya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu apa? Membimbing untuk ibadah. Membimbing akan akhlaknya. Yang disebutkan di sini sholat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh sholat. Karena sholat sebagai apa? Utamanya. Bukan berarti yang lain tidak. Oh, yang penting sholat Ustaz. Yang lain ya sudahlah. Pokoknya saya sudah apa? Saya sudah suruh, selebihnya orang tua akan lepas, bebas. Biasanya kalau anaknya udah dewasa terus nggak mau pakai jilbab. Udah Ustaz, saya sudah suruh dia pakai jilbab, terus dia nggak mau, ya sudahlah. Itu urusan dia sama Allah. Loh. Ini anaknya tetangga apa anakmu kan gitu kan ya. Kalau anak tetangga iya Mas. Kalau anakmu nggak bisa. Itu istrimu atau istrinya orang. Kalau istrimu nggak bisa. Ini urusan sama Allah. Wa'mur suruh dia. Sholat. Ini. Tuh. Kemudian Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan wasbir 'alaiha. Sabarlah. Tapi Allah bilang wastabir 'alaiha. Apa bedanya? Sabar sama istibar. Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu level biasa. Tapi kalau istibar levelnya lebih tinggi. Berarti apa? Ngajarin keluarga. Sulit Mas. Makanya kalau bagi Ustadz mending ceramah di depan 2.000-5.000 jamaah. Enteng Mas. Iya. Inti nasihatin orang sepasar, enteng. Pak nasihatin keluarga di rumah. Waduh. Allahu Akbar, Mas. Dari botak sampai numbu lagi, botak lagi, numbu lagi. Makanya Allah bilang apa? Anak sama. Anak biar diem dikasih handphone. Mau repot, Pak. Ya kan? Dulu ibu satu bisa didik 10 anak. Sekarang satu anak gak bisa dididik sama maknya.
Inilah jamaah. Wastabir, sulit-sulit. Allah sudah bilang, disindir sama Allah dengan penggunaan kata yang berbeda. Wastabir. Sabarmu harus apa? Ini bukan miara ayam loh mas ya. Kamu piara sekarang, minggu depan nelor. Udah. Ini bukan miara kambing, terus besok langsung beranak. Bisa jadi perubahannya itu kapan? Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mas, sabar. Wastabir alaiha. Sabar. Lalu potongan yang ketiga, nah la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Kan saya nggak akan nanya duitmu, hartamu. Enggak. Saya yang jamin hartamu. Apa komentar para ulama? Lihatlah ini. Ini bukan gerbang konflik. Apa itu? Kalau Anda wahai suami melakukan tugasmu yang ini, rezekimu saya jamin. Gampang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bilang apa? Perbuatan ini melahirkan, mendatangkan rezeki bagi keluarga. Rezekinya gampang. Memang sudah ditakdirkan Anda punya rezeki, tapi kalau ini lebih gampang lagi nanti rezeki. Suruh mereka sholat. Suruh mereka ini taat berakhlak. Damai ketentraman. Bukan maksudnya kita semua dituntut untuk menjadi ustadz di dalam rumah. Tidak. Dan seorang ustadz pun ketika menyampaikan tidak dituntut untuk bawa kitab terus ngajarin kitab di rumah. Saya yakin nggak ada yang begitu di sini. Tapi yang dimaksud di sini itu apa? Membimbing itu apa? Lebih dominan di sini apa? Sikap, perilaku, kemudian apa? Tutur kata yang indah. Ini pembahasan yang panjang. Nanti kita lihat pada pola bagaimana gayanya. Yang jelas ini loh yang pertama, kewajiban suami. Hasilnya kemudahan pada rezeki. Hasilnya yang kedua, wala aqibatul taqwa. Pasti endingnya mulia. Berarti tidak membuka gerbang apa? Konflik. Bukan dibiarkan dalam kemaksiatan. 3 orang atau 4 itu di dalam hadis yang Allah tidak akan melihat mereka. Allah cuekin dia. Siapa di antaranya? Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumahnya. Kemaksiatan terjadi didiemin. Berarti rumahnya nggak dilihat sama Allah. Berarti Allah nggak nurunin malaikat dong ke situ. Nggak bakal nyuruh malaikat ke sana. Padahal turunnya malaikat ke rumah itu bertanda apa? Tentraman, kedamaian. Berarti kalau rahmat malaikat nggak turun, yang datang siapa? Yang datang siapa berarti? Ya setan. Berarti rumahnya banyak. Makanya berantem dulu konflik. Maksiatan dibiarkan di sana. Paham yang ini jemaah? Bukan masa bodoh, tidak. Nggak boleh suami masa bodoh, nggak boleh. Ini jadi bodoh beneran jemaah. Yang kedua, ini yang angel ini jemaah. Yang pertama aja sulit, ini lebih sulit lagi. Apa yang kedua? Membimbing istri untuk melakukan yang terbaik. Apa maksudnya? Yang terbaik itu maksudnya adalah yang bermaslahah dalam mengatur urusan rumah tangga. Serta menghindar segala yang buruk pada keluarga mereka. Apa maksudnya? Ini saya menyimpulkan dari omongan para ulama. Membimbing istri untuk melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Yang bermaslahat dalam mengatur urusan rumah tangga. Serta menghindar segala yang buruk pada keluarga. Jadi melakukan yang terbaik, yang maslahat, dan menghindar yang buruk. Apa maksudnya?
Seperti suami membantu istri mengarahkan dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan rumah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan. Bermaslahat bagi mereka dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Maksudnya apa? Anda bisa ngatur istrimu waktu shopping. Bisa? Bisa? Hebat. Ini yang diminta dalam syariat Islam. Ya, memang dia yang shopping, tapi Anda yang ngelihat, yang atur. Itu butuh nggak kamu beli ini? Enggak sih, cuman pengen aja. Oh enggak. Kasih warning. Nah. Oh ini butuh, iya. Butuhnya berapa? 2, yaudah beli 2. Jangan beli 4, 3. Karena perempuan kalau butuh 2 belinya itu Mbak Yu itu. Benar ya? Dia butuhnya berapa? 2, yang dibeli berapa? 4. Butuh 1, yang dibeli berapa? 2. Itu kan ngomong belakang. Itu enggak bawaan orok kayaknya. Iya sudah bawaan. Nah, suami di situ dari belakang sumpritin, prit, itu maksudnya. Apalagi beli baju, apalagi beli apa itu skincare. Waduh, kadang nggak ngomong dia. Skincare bangun tidur, skincare matahari terbit, skincare siang, skincare sore, skincare malam. Wes mas. Anda bisa nggak beli morning print? Sudah yang kebutuhannya saja. Ini maksudnya. Anda yang realitanya gimana? Oh enggak, ada bintang 7 dia sudah. Ada bintang 1, bintang 2, ada 7 di sini. Yang bikin ente meriang. Makanya bintang 7, puyer. Apa dasar? Rasulullah SAW mengatakan di hadis Bukhari Muslim, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya. Nah, ini penjelasan para ulama di sini banyak sekali. Banyak penjelasan para ulama di sini. Baik ulama dahulu maupun ulama yang kontemporer. Syekh Abdul Muhsin punya penjelasan di ayat ini cukup bagus di Syarah Sunan Abi Dawud. Intinya apa? Ini intinya para ulama. Memang dia yang belanja, memang dia yang ngatur rumah dan sebagainya. Tapi tugas Anda apa? Ngontrol, ngawasin. Oh ini butuh enggak? Oh ini maslahat enggak? Oh enggak. Oh ya kalau butuh jangan berlebihan. Oh enggak ya jangan. Ini semua laki yang mengawasi dan mengontrol. Gimana jemaah? Saya kira kalau masuk ke ranah ini namanya antum ngajak berantem sama dia. Kenapa urusan ini Anda nggak boleh ikut campur? Udah jangan ikut campur, urusan cewek. Ngamuk dia sudah. Bawa tawak 10. La haula wala quwata illa billah. Laki yang punya tanggung jawab untuk mengendalikannya. Nyataannya hanya Anda cuma tukang dorong gerobak. Gerobak apa? Iya troli maksudnya. Anda cuma tukang dorong troli. Sono. Sian dong tukang dorong gerobak. Komen sedikit digentak kan. Diem bukan urusanmu. Udah tukang dorong gerobak. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini yang panjang nih. Ketiganya yang panjang semua. Bergaul dengan baik. Nah, ayat yang kedua tadi ini yang ketiga. Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Ini ayat yang kedua tadi. Yaitu bergaul dengan baik, yaitu dengan ucapan yang santun dan lembut dan juga dengan perbuatan yang baik. Jadi wa asyiruhunna, muasyarah, bergaul
itu dengan ucapan, bergaul juga dengan apa? Perbuatan. Oke. Muncul pertanyaan sekarang jam. Bagaimana caranya bergaul dengan istri dengan baik itu? Gimana caranya? Apakah dengan memenuhi semua kebutuhan dia? Pokoknya kamu tak kasih fulus, duit ini sebulan, cukup deh selesai. Sama anak, apakah dengan mendidik anak itu semua kebutuhannya dikasih semua? Ada pengalaman dulu di pondok, ya Irsyad. Ini sama, tapi ini kasusnya sama anak. Ada seorang anak ditemukan oleh bagian ketertiban santri waktu itu, dia punya kebiasaan suka mencuri. Dan kebiasaan dia mencuri itu ketika di minggu-minggu terakhir setiap bulannya. Nah itu sudah dia suka nyuri barangnya anak-anak di lemari-lemari. Kita panggil lah orang tuanya, nggak taunya orang tuanya angkatan darat, punya pangkat, makanya tinggi dia. Di sini kok gambar kembang gitu kan. Datang ke rumah inget saya habis isya tuh. Rumah saya di dalam pondok. Datang ke rumah saya malam-malam, masuk nggak ada senyum, nggak ada apa, pakai seragam lengkap. Duduk, baru duduk udah marah-marah, marah-marah, dia dardor, 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 marah-marah. Saya diem. Intinya saya memasukkan anak saya di sini ingin menjadi anak yang baik. Ingin menjadi anak yang malah di sini belajar nyolong anak saya. Anak saya malah suka mencuri. Di rumah saya nggak pernah mencuri. Dia enggak ngomong. Lama dia bicara. Ngamuk-ngamuk. Saya dia diam. Pak, saya boleh bicara Pak. Kan Bapak doang yang ngomong dari tadi. Oh, silakan Pak Ustaz. Maaf Pak, Anda ngasih duit jajan anak Anda sebulan berapa? 300.000. Ditaruh di mana? Di bagian keuangan. Oh, terkontrol deh. Terus Pak, saya janji sama anak saya, kalau nilaimu bagus-bagus, ayah tambahin setiap bulan 500. Jadi berapa? Ini zaman itu, waktu itu loh jemaat, awal-awal 2000 ini ceritanya, 25 tahun yang lalu. Itu ceritanya 25 tahun yang lalu ini. Aku di desa lagi ya kan, nasi goreng 500 perak. Udah, oh gitu. Yang 500.000 Bapak taruh di mana? Saya bukain rekening. Nah, ini induk masalahnya. Anda tahu uang itu habis kapan? Enggak tahu. Uang itu habis di minggu kesekian. Kok tahu Ustaz ya? Sedangkan yang di pondok tidak boleh diambil. Sehari dia cuma boleh ngambil 5.000 rupiah. Tok, zaman itu ya. 5.000 aja. Sedangkan dia megang uang berapa? 500. Berarti kalau 2 minggu habis sehari, selisihnya dapat dari mana? Nangis tuh Bapak di rumah saya. Nangis dia nangis. Berarti saya yang salah Pak. Pak Ustaz. Nah itulah kadang kita menilai bergaul yang baik itu dipenuhi dengan apa? Materi. Dia ngerasa saya sudah. Dan kasus cukup banyak kalau di kota besar seperti ini. Apapun istrinya gitu menganggap dia sayang sama istri itu udah dikasih apa namanya? Ini kisah nyata jemaah. Dia dibukain sampai kartu kredit itu dikasih 3 biji. 3 kartu kredit. Unlimited. Enggak semua yang satu unlimited, yang dua enggak pokoknya. Pokoknya dari 3 ini ada unlimitednya satu. Per 3 tahun diganti mobil baru. Ini kisah nyata, saya menghadapi sendiri.
Tiba-tiba qadarullah suaminya wafat. Saya datang ke rumahnya. Ternyata antara aset dengan hutang kartu kredit dan hutang untuk ini jauh lebih besar jemaah. Saya bilang sama anaknya yang tertua, kamu mau ngikut jejak bapakmu enggak? Enggak usah. Kapok saya. Ini jemaah. Menganggap cinta, aku cinta kamu. Pakai apa? Fulus. Dipenuhi kebutuhannya, bentuk cinta. Film Korea. Sinetron. Padahal lupa dia. Kalau dulu berangkat sekolah pakai nasi putih sama telur dadar. Dulu kamu sekolah cuma bawa modal itu. Nah, bener gak? Nggak ngerti ini masih muda. Ini yang umur 40-an dulu ngerasain sekolah berangkat pakai nasi putih telur dadar. Ya Pak ya? Iya. Nah, sekarang, burger Pak. Mewah-mewah. Masakan Jepang, masakan Cina. Dan seterusnya. Apakah seperti itu bergaul dengan cara yang baik? Pertanyaan ini muncul karena belum memahami cara bergaul dengan baik. Sehingga setiap orang akan mengukur baik itu sesuai dengan apa? Selera. Nah, ini selera. Kalau yang kaya ya seleranya. Pada akhirnya itu kembali pada keinginan pribadi. Dan setiap istri pun akhirnya memiliki keinginan pribadi pula. Tentu ini akan membuka konflik yang baru. Oh. Kenapa? Karena baik itu diukur oleh siapa? Hah? Diri sendiri. Saya yang ngukur baik buat istri saya. Kemudian istrinya ngukur baik buat siapa? Buat dia. Berarti patokan dan pijakannya apa? Hawa nafsu. Masalah. Runyam lagi kan? Kan ini baik. Ya kayak tadi. Kasus lagi, santri sama dulu kan. Anaknya biasanya nyolong. Dua anak ini dulu inget saya. Yang satu anaknya tadi komandan, yang satu anaknya preman. Nggak terima anaknya dibilang pencuri Pak, padahal bapaknya preman. Akhirnya dia mengumpulkan preman sesala tiga. Pondok mau diserang sama preman. Terjadi kisah heboh dulu di pondok. Cerita panjang waktu itu. Pembina-pembina nggak tahu. Pembina saya yang punya gedung ini. Ada yang nggak tahu mereka. Saya adepin dulu. Cerita, kenapa anak ini kok kebiasaan nyolong? Kita korek, saya cari. Apa kebiasaannya Mas? Jadi dari kecil anak ini kalau kan dijatah jajan. Nih pokoknya jajan kamu sampai sore. Jajannya habis. Nah, kembali ke siapa? Mama kan? Nah, mungkin ke bapaknya. Mama, duit habis. Ambil di laci. Nah itu kebiasaan mak. Ambil di laci, ambil di tasnya mama. Ketika anak masuk ke pondok, di usia SMP masuk ke pondok, duitnya habis, ambil di mana? Di laci. Ini pengalaman, saya tidak ngarang. Apakah itu cara yang baik? Nah, ini contoh-contoh kasus Pas. Banyaklah cerita. Hati-hatilah. Terus bagaimana bergaul dengan yang baik? Tolak ukurnya jamaah. Jawabannya kita akan kembali bagaimana Rasulullah SAW memberikan uswah hasanah kepada kita. Yaitu apa? Bergaul dengan tutur kata yang baik. Nah di sini saya bagi dua. Mu'asyarah bil ma'ruf, bil qaul. Bergaul dengan cara yang baik. Lewat apa? Lewat tutur kata. Seperti apa caranya? Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan gambaran.
Berapa menit sisa waktunya? Buru ya. Oh, ini panjang jemaah. Ini ada 30 lebih slide-nya jemaah. Berarti sampai minggu depan. Ya, bukan duduk di sini minggu depan. Minggu depan kita lanjutkan. Gimana caranya? Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Pergaulilah mereka, istrimu dengan cara yang baik. Gimana Rasulullah SAW melakukannya? Nah itu saya bagi dua. Antara sikap perilaku dengan apa? Tutur kata. Kita bicara sesampai waktunya aja ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Kan masih ada ya. Yang pertama berarti untuk yang sesi perempuan. Ya nanti kita atur lagi waktunya. Kewajiban siapa? Di perempuan. Pokoknya hari ini happy deh perempuan deh. Enak. Hari ini happy deh. Ustadz getokin suami gue ini hari ini. Seneng ya. Gak apa, pertemuan berikutnya gantian. Kan harus imbang kan katanya kan. Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf itu berbicara yang santun. Tidak berbicara dengan suara keras, kasar. Tidak ada cacian, tidak merendahkan. Dulu, lo itu, waduh udah direndahin. Tidak membuka aib dan kekurangan. Dalil akan hal ini kurang tulisan. Dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu fahishan wala mutafahhisha. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sosok yang terbiasa berbicara kasar dan kotor. Rasulullah SAW tidak terbiasa ngomong kasar dan kotor. Bukan pula sosok yang sengaja berbicara kasar dan kotor. Sengaja tidak, terbiasa juga enggak. Dan beliau bersabda, di antara yang terbaik dari kalian, yang terbaik akhlaknya. Berarti di sini beliau ingin mencontohkan bahwa akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik apa? Ngomongnya yang enak, Mas. Ya. Jangan kasar. Ada seseorang suami istri datang. Ini contoh kasus. Ya, kalau begini nggak dikasih kasus kan nggak sedep. Contoh kasus. Suaminya kasar sama istrinya. Kalau ngomong kasar, suka ngerendahin, maki-maki istri dan sebagainya. Marah-marah lah bahasa kita. Lapor datang berdua. Saya nanya, dan dia orang Padang. Udah, mana udah kerjanya? Enggak. Ajak ngobrol dulu dah biar nggak terlalu apa. Ajak ngobrol. Di mana ada kerjanya? Senin Ustaz. Oh punya kios ya? Iya. Enggak, setiap pembeli yang datang ke toko, apakah semuanya orang yang menyenangkan hati? Enggak. Banyak yang ngeselin. Apakah pembeli yang ngeselin kamu bentak-bentak? Enggak. Apakah Anda kenal sama dia? Enggak. Kok bisa enggak? Kamu enggak kenal tapi kamu enggak berani maki-maki. Tapi ini istrimu, kamu omelin setiap hari. Langsung nunduk malahnya. Jadi saya royong dia. Ini fenomena. Karena kita kembali mengukur segala sesuatu dengan apa? Al-fulus halus. Pakai fulus, semuanya saya bisa sopan. Tapi giliran di rumah, ada sopan-sopan.
Karena di rumah ngeluarin fulus. Ini yang bikin pening kepala. Kata orang begitu. Kalau di sono kan terima fulus. Iya enggak? Kalau di rumah keluar fulus, pening pala. Kayak ngomel lagi. Makanya Rasulullah SAW bilang, orang yang paling mulia di antara kalian, yang akhlaknya paling. Inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah ngomong kasar. Tapi lagi-lagi tutur kata kasar itu kan tidak bisa diukur secara beda. Anda orang Tasik terus mengukur kasar dengan orang Betawi. Kasar nih Betawi ini. Kamu orang mana Mas? Tasik. Gak bisa dong. Ya kan? Gak bisa. Yang mengukur kasar orang Betawi siapa? Orang Betawi. Yang mengukur kasar orang Surabaya siapa? Ya orang Surabaya sendiri. Jangan orang Solo ngukur orang Surabaya. Nggak bisa ngomong Anda. Nggak akan bisa bicara kan sama orang tua. Baru ngomong udah melotot mukanya. Gitu orang Surabaya. Itu waktu mengkerek. Dia bisa nggak mengukur begitu? Ini kasar nih. Bisa. Yang ngukur dia. Inilah namanya apa? Watak bawaan. Ini bawaan orang. Makanya di dalam pernikahan itu ada yang namanya istilahnya apa? Kesetaraan. Walaupun para ulama mayoritas tidak menganggap ini kesetaraan yang perlu jadi pertimbangan kuat. Ya. Oh Anda orang Tasik, ya menikahlah dengan daerah segitu sehingga memiliki watak yang apa? Yang seimbang sama. Tapi ini bukan yang dijadikan patokan utama. Tapi boleh Anda melakukan itu. Agar menilai kesantunan itu dengan apa? Penilaian yang apa? Pernah saya menemukan kasus jamaah. Suaminya Bugis. Istrinya orang Jawa. Wah kelar Pak. Nangis tiap hari itu mestinya. Kelar. Wah nggak paham. Bugis kan? Ya Mas. Mohon maaf ya kalau ada orang Bugis ya. Mohon dikoreksi ya. Kenapa? Ya memang bawaannya. Dia tidak. Ini kita tidak bahas masalah itu. Sama aja dengan orang Makkah sama orang Madinah. Sama nggak? Beda. Coba orang Makkah, kalau Anda ke Mekah, roh, diusir-usir. Coba ke Madinah. Bener nggak? Sampai sekarang. Apakah Anda mengatakan orang Makkah nggak punya akhlak? Begitu. Akhirnya kayak jamaah tabligh, akhlak itu di Pakistan. Tambah ruwet lagi. Kita tidak bicara watak, Mas. Kita bicara kriteria umum. Gitu loh. Yang kita bahas ini kriteria umum dalam syariat Islam. Syariat Islam mengatakan jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan mencaci. Nah bentuk omongan kasar itu kayak gimana? Nah ini kan kembali kepada siapa? Penilaian Anda. Nah, ini yang harus difahami detailnya. Paham jemaah? Nah, inilah kelembutan, inilah yang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Senyum, santun. Aisyah memecahkan piring dengan sengaja, dia tetap senyum, tetap santun. Dimaki-maki orang, beliau diam. Memang berat, saya sendiri kita semua juga harus belajar kan gitu kan. Bukan berarti kita menyampaikan terus sudah sempurna, tidak. Kita semua belajar. Baju beliau ditarik,
Sampai sorban beliau ditarik oleh seorang munafik sampai membekas lehernya merah. Beliau diam, senyum. Ya. Perseteruan antara Aisyah, Hafsah, Zainab, kecemburuan. Gimana sikap Rasulullah SAW? Senyum beliau. Masih santun. Lihatlah aja. Rasulullah SAW menikah dengan Maria Kiptia. Terus honeymoonnya di rumahnya Hafsah. Ya Rasulullah, engkau malam pertama di rumahku, di ranjangku ya Rasulullah. Waduh gimana itu? Maratnya ente kawin lagi terus malam pertamanya di kamarnya dia gitu. Bawa golok terus dia langsung dikulitin ente. Ya, tapi mas ini perempuan penghuni surga semua kan. Ya Rasulullah malam pertama di rumahku, di kamarku ya Rasulullah. Beliau masih santun, senyum. Ini yang membuat semua orang apa? Bisa. Abu Sufyan ketemu sama Rasulullah SAW. Melihat kesantunan. Tidak bisa ngomong, 1000 bahasa terdiam sepanjang malam itu. Terus bicara sama pamannya, ya Abbas, biarkan Hamzah tidur biarkan Abu Sufyan tidur di kamar. Besok pagi suruh kemari lagi. Ini Abu Sufyan, otak dari perang Badar, otak dari perang Uhud, otak dari perang Khandaq. Ini otaknya. Pikiran dia, harta dia semua. Tapi ketika ketemu, senyum Nabi satu. Umar bin Khattab yang marah-marah. Hari ini dikeluarkan pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya Abu Sufyan. Turunin pedangmu. Sama Sa'ad bin Ubadah. Hari ini adalah hari nyincang-nyincang daging, katanya Sa'ad bin Abi Ubadah. Turun kamu dari kudamu. Mulai hari ini jangan jadi komandan perang. Ini kisah perang penaklukan Makkah. Ngomongnya di depan siapa? Di depan Abu Sufyan pagi-paginya waktu datang. Ayo masuk Abu Sufyan. Kelar aja Pak. Waduh kok saya digini? Langsung duduk di situ Abu Sufyan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Habis. Nyalinya selesai. Dengan apanya? Oh. Ikrimah. Rasulullah SAW bilang, kalian ketemu Ikrimah dimanapun berada, bunuh dia. Walaupun dia berada di depan Ka'bah, bunuh dia. Enggak taunya Ikrimahnya datang. Rasulullah bilang, Ikrimah datang. Sambut dengan baik ya. Ikrimah tahu. Kalau saya ketemu Rasul ceritanya beda. Ketemu Rasul. Ikrimah datang. Jangan diapa. Ya udah kelar. Asyhadu an la. Dan beragam kisah-kisah tutur kata Rasulullah SAW yang inilah kelembutan. Tapi berat Ustaz ya. Ya namanya surga emang murah apa jemaah. Ya repot. Mau nggak kalian saya tunjuki penghuni surga? Mau ya Rasulullah. Siapa? Orang yang santun, lembut, gampang. Mau nggak saya kasih tahu penghuni neraka siapa? Kasar. Aku. Ini yang harus kita belajar. Semoga Allah memberikan manfaat buat kita dari semua ini. Dan mengaruniakan kemudahan bagi kita untuk apa? Kita akan lanjutkan tentang kewajiban suami, yaitu bergaul dengan cara yang baik. Nanti materi ini semua dikasih ke Anda.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustaz. Dan nggak terasa hampir 1,5 jam Ustaz, dari materi yang antum sampaikan masih sangat banyak yang belum tersampaikan, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua para suami untuk terus melanjutkan materi ini sampai selesai nanti sebagai bentuk wujud dari aku mencintaimu karena Allah. Dan jamaah sekalian, kita masuk ke sesi pembelajaran yang kedua, sesi pembelajaran lewat sesi tanya jawab, dan insya Allah setelah ini kita akan bersiap-siap untuk berbuka puasa. Izin bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga, semua tim Daurah dan kaum muslimin. Ustadz, bagaimana menata hati yang masih mengganjal karena perilaku suami yang apabila ada masalah tidak pernah mau menyelesaikannya, tidak pernah meminta maaf kalau sudah menyakiti hati dengan lisannya, dan sering silent treatment. Masalah terakumulasi tanpa ada penyelesaian, tidak terbuka dalam masalah keuangan. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan Ana. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya buat kita semuanya. Masalah tidak terbuka, masalah keuangan, ini nanti saya akan jawab di pertemuan berikutnya. Ya. Saya akan jawab masalah sikap dan perilaku yang kasar. Segala sesuatu itu, tadi prinsipnya apa? Tidak boleh apa? Menuntut orang lain untuk baik. Ingat itu jamaah. Ingat. Segala sesuatu dimulai bukan dengan menuntut orang lain untuk apa? Baik. Tapi segala sesuatu itu dimulai dari siapa? Saya yang harus baik duluan. Wah, berat. Memang inilah kemuliaan. Harus perang sama hawa. Kita memulai kebaikan. Suamimu cuek, tapi mulailah dari diri Anda untuk berbuat baik. Jangan menuntut binatang itu yang santun sama Anda. Anggap ini kita berurusan dengan barang yang pasti jahat. Kita bicara dengan sesuatu yang jelas-jelas jahat. Jangan menuntut itu, contoh binatang, untuk baik sama Anda. Jangan. Masa Anda nuntut binatang baik? Jadi cakar Anda, dimakan Anda. Tapi apa? Berbuat baiklah sama dia. Pasti harimau pun akan menjadi apa? Jinak sama Anda. Jadi ibu, jawaban saya mulai dari Anda dulu deh. Mulai dari Anda. Gimana caranya Ustadz? Akhlak yang paling mulia itu adalah nanti kita akan bahas. Apa itu? Memaafkan. Akhlak yang paling mulia itu adalah melupakan kesalahan. Maafkan. Lupakan kesalahannya dan jangan dibalas. Ini akhlak yang paling mulia. Sudah. Terus berbuat baiklah sama dia. Jangankan manusia aja, Pak. Binatang pun bisa ditaklukkan. Memang ada dalilnya. Oh, ada lah di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil. Maafkan dia. Ajak berbuat baik. Berpalinglah dari orang jahil. Berpaling itu apa maksudnya? Berpaling itu bukan kamu tinggalin. Salah, itu kan persepsi Anda. Ibnu Qayyim menjelaskan maksudnya berpalinglah dari orang jahil adalah apa? Jangan dibalas. Jangan dibalas. Kalau orang Jawa Timur bilang sing waras, ngalah. Maafkan dia. Berbuat baiklah. Walaupun dia silent lah, apalah, Anda berbuat baik. Seberapa lama dia kuat? Seberapa lama dia kuat seperti itu? Sama kalau istrimu ngomel-ngomel, ngambek, berbuat baiklah. Seberapa lama dia kuat ngambek? Enggak bisa. Kalau ada api, kita bawa air, gak akan lama itu api. Ya, tapi kalau ada api, Anda pun bawa apa? Minyak tanah. Makanya yang terjadi apa? Ya udah kelar. Gitu.
Anda ngelawan, tidak bisa. Wallahu a'lam. Terus? Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Latar belakang dalam mengkondisikan rumah dari pasangan sangat berbeda dari orang tua kita, sehingga timbul ketidaknyamanan dalam rumah pasca menikah yang sering menimbulkan konflik. Bagaimana seharusnya kami bersikap satu sama lain agar tidak terjadi konflik? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Pindah Mas. Itu jawabannya. Ya, pindah Mas. Si penanya laki perempuan? Ini sepertinya perempuan, Ustaz. Dia berbeda latar belakang dari... Berarti dia tinggalnya di rumahnya suami. Ini tebakan. Ya. Ini tinggal di rumah suami. Saya kasih tahu Anda yang belum menikah ini, adik-adik ini. Anda kalau belum mau nikah nanti, kemudian Anda belum bisa ngontrak rumah, tinggallah kamu di rumah mertua, artinya di rumah istrimu. Jangan suruh tinggal di rumah ibumu. Jangan. Saya tidak mengatakan ibumu tidak baik, tapi berkumpul dua perempuan yang saling berkompetisi. Maka terjadilah perang dingin antara Korea Utara, Korea Selatan. Kelar-kelar aja. Ya. Kejauhan ya. Ya. Ya, ini apa solusinya? Kontrak rumah. Ya, kontrak rumah. Atau kalau belum biaya, tinggal di rumah apa? Mertua, orang tua istrimu. Biasanya umumnya kalau laki tinggal di rumah orang tuanya si istri, terjadi konflik nggak? Tidak, Anda dimanja Mas. Subhanallah, nggak tahu, memang kayaknya rumusnya seperti itu Mas. Ya, kita apal Mas. Sepertinya itu seperti itu. Ya, jadi solusinya apa? Kalau nggak Anda berumah sendiri itu lebih afdal. Kalau sudah konflik, Anda pindah rumah, nanti jadi konflik karena sudah nanam konflik sebelumnya. Kalau Anda pindah jadi konflik karena sudah salah dari awal. Solusinya apa? Harus pindah rumah, kontrak sendiri walaupun rumah kecil-kecilan. Kontrak sudah. Akan aman, tentram, damai, loh jinawi dan sebagainya. Jangan dikumpulin Korea Utara sama Korea. Habis. Ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pertanyaan setumpuk. Banyak banget. Masya Allah. Masya Allah. Di Fatwa TV itu pertanyaan beginian hampir 3.000 pertanyaan. Yang jawab Ustadz Syafiq sendiri. Satu pertemuan dijawab cuma 4, kadang 3 tok. Karena harus awan jawabnya harus selesai. Nggak bisa kayak muamalat, Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin, gimana Ustadz Arab? Selesai, kan tidak bisa. Coba saya jawab, Ustadz saya ada konflik, cerai. Kan nggak mungkin. Gimana Ustadz? Niat yang baik, kok niat yang baik gimana sih Ustadz? Ya nggak bisa. Jawabannya mesti panjang gitu. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat pribadi saya pada khususnya dan kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Insya Allah kita lanjutkan di habis maghrib ya. Baik, Barakallahu fiikum. Baik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah